Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya dimanapun panjenengan berada, semoga dalam keadaan sehat. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan untuk yang kesekian kali saya akan mencoba berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman terkait dengan saudara-saudaraku atau Bapak Ibu semuanya yang akan mengikuti pelaksanaan seleksi aparatur sipil negara atau ASN, baik formasi PPK guru maupun formasi CPNS umum maupun formasi PPK non guru. Baik, dalam rangka untuk mempersiapkan diri Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku, teman-teman semuanya yang akan mengikuti pelaksanaan seleksi tes SKD atau TKD di masing-masing instansi atau pemerintah atau kementerian pusat, ada beberapa referensi yang perlu sama-sama kita ketahui Bapak Ibu, agar supaya kita nanti dalam rangka persiapan pelaksanaan SKD atau TKD, Bapak Ibu atau saudara-saudara semuanya bisa mengikuti atau melaksanakan pelaksanaan tes nanti dalam keadaan lancar, dalam situasi yang siap ya. Untuk itu pada kesempatan video sederhana di bagian 3 ini saya akan memberikan beberapa referensi sekaligus persiapan terkait dengan dokumen-dokumen atau persyaratan-persyaratan yang harus panjenengan upload di website atau laman seleksi aparatur sipil negara. Seperti yang kita tahu bersama bahwa pada video tutorial sederhana saya di video 1 dan 2 sudah saya buatkan tutorial secara sederhana bagaimana proses pembuatan akun sampai dengan memilih formasi sekaligus sampai cetak kartu akun maupun kartu peserta ujian. Oleh karena itu, untuk video yang ketiga ini saya akan memberikan beberapa referensi terkait dengan persiapan Bapak Ibu semuanya atau saudara-saudaraku dimanapun berada. Tentu selama masa menunggu ini Bapak Ibu tentunya mempersiapkan diri baik secara fisik maupun pengetahuan, melihat dan membaca sekaligus mencari referensi terkait dengan soal-soal yang akan Bapak Ibu atau saudara-saudara hadapi nanti dalam persiapan TKD atau SKD. Baik, ini ada beberapa referensi Bapak Ibu, alamat website ya, sebagai referensi Bapak Ibu semuanya untuk belajar ya. Ini alamatnya, jadi bisa panjenengan kunjungi nanti. Yang pertama, belajar.bro.id. Ini adalah situs resmi terkait dengan materi-materi dalam rangka untuk mempersiapkan Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti SKD atau TKD, baik TKW, TIU maupun TKB ya. Ini aja ada banyak sekali, tidak hanya untuk persiapan CPNS tapi juga SBMPTN dan lain-lain ya. Nah, terkait dengan Bapak Ibu atau saudara-saudara yang akan mengikuti seleksi PPK maupun CPNS, maka referensi yang perlu panjenengan
patut untuk dipertimbangkan sebagai sumber belajar Bapak Ibu, yaitu belajar.id. Ini langsung diklik ini saja, CPNS. Nah, kemudian kita geser ke bawah Bapak Ibu. Mohon maaf ya, ini soal dan pembahasan. Nah, ini ada TKP, TIU, TWK. Kita coba klik TKP. Nah, di sini ada soal dan sekaligus pembahasan terkait materi TKP. Jadi ada banyak, ini bagian 1 sampai dengan banyak sekali ya. Ini bisa panjenengan lihat nanti sebagai sumber atau referensi panjenengan semuanya dalam rangka untuk mempersiapkan diri mengikuti tes SKD ya. Kita coba klik 1. Nah, ini soalnya banyak ini. Nah, kita coba 1, kita klik pembahasan. Ini jawabannya langsung ada Bapak Ibu, jawabannya langsung ada di masing-masing soal. Nah, jadi enak kita. Ini view bagian 1. Nah, ini sudah ada pembahasannya. Ini TPK, coba kita klik bagian 1. Ini juga sama, ada pembahasannya, jawabannya B. Yang TIU, nah ini jawabannya A. Jadi ada apa Bapak Ibu, ada TKP, ada TIU, dan ada TWK. Jadi masing-masing jenis tes itu ada banyak contoh soalnya yang panjenengan semuanya bisa dipelajari, dijadikan referensi dalam rangka untuk mempersiapkan diri mengikuti tes SKD. Nah, ini TKP ya, ini tadi TWK. TIU ya, TIU. Ini TKP, nah ini TIU, dan ini TWK. Nah, jadi sudah lengkap ya, tinggal klik CPNS mulai belajar. Kemudian ada lagi sumber belajar satunya. Nah, yang pertama tadi kan belajar.bro.id ya. Kita klik CPNS tadi dan ada banyak contoh soalnya. Kita pilih soal dan pembahasan, kemudian kita klik TWK, TIU, TKP. Di masing-masing jenis soal ada banyak butir soal, bagian 1 sampai berapa tadi, banyak sekali ya, untuk kita jadikan referensi belajar. Selanjutnya yang kedua Bapak Ibu, yang kedua ada sumber belajar yang bisa kita gunakan untuk referensi ya, referensi mempersiapkan diri kita, yaitu azharbustan.com. Nah, ini simulasi chat PKN ya. Ini ya, tinggal klik ini mulai tes ya. Nah, ini ya, simulasi tes ya. Klik mulai tes. Nah, ini ada 100 soal ya. Ini soalnya nomor 1, menyimak dan membaca merupakan, nah kita tinggal pilih ini ya, nanti otomatis ini akan ke blok hijau ya. Kemudian lanjut, nah, apa jawabannya, kemudian lanjut lagi ya. Kalau belum jawab kan masih putih, kalau sudah jawab hijau. Nah, ini misalnya ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk referensi berikutnya, ini
ada simulasi chat cpnsonline.com. Nah, ini ada simulasi chat CPNS ke satu. Nah, kedua, kita tinggal start quiz. Deklarasi of human right merupakan itu ya, ini bisa kita pilih, kemudian next, lanjut. Kemudian kita pilih, lanjut, dan seterusnya ya. Ada berapa ini? 100 soal. Nah, ini alamatnya di sini. Kemudian kita ada referensi lagi. Tryout CPNS 2021 full 100 soal bagian 1. Nah, ini bisa kita gunakan untuk belajar ya. Kita klik mulai tryout. Nah, ini mulai tryout. Nah, mulai quiz. Nah, klik. Nah, ini kita pilih. Nah, berikutnya tinggal pilih berikutnya. Nah, dan seterusnya ya. Ini juga sama, soalnya 100. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku semuanya, ini adalah referensi sumber belajar yang Bapak Ibu atau saudara-saudara semuanya bisa dijadikan latihan dalam rangka mempersiapkan diri panjenengan untuk menghadapi SKD atau TKD. Jadi yang pertama adalah belajar.bro.id, yang kedua asharbustan.com, kemudian yang ketiga simulasi chat cpnsonline.com, kemudian yang keempat adalah info.asn.id. Nanti untuk alamat linknya akan saya sertakan di bawah YouTube ya, nanti bisa di copy atau dilihat-lihat lagi nanti. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku semuanya, itu terkait dengan referensi, terkait materi-materi apa yang mungkin atau yang akan keluar, atau prediksi soal-soal seperti apa nantinya. Setidaknya panjenengan semuanya mempunyai gambaran ya, gambaran itu baik itu yang terkait dengan TKP ya, TIU maupun TWK. Jadi sebesar apapun nilai TWK untuk peserta B dengan skor 145 dan nilai TIU dengan skor 165 yang sama-sama sudah memenuhi passing grade, tetapi dia belum bisa memenuhi passing grade untuk nilai TKP, karena passing grade dari nilai TKP adalah 126. Jadi sebesar apapun nilai TIU maupun TWK, kalau nilai TKP-nya kurang dari passing grade atau salah satu dari ini kurang dari passing grade, maka peserta tersebut dinyatakan tidak lolos. Jadi nilai peserta B dinyatakan tidak lolos karena nilai TKP kurang memenuhi dari passing grade. Dari simulasi dua peserta ini, kalau dipahami bahwa yang peserta A lolos karena semua nilai tesnya ini sudah memenuhi passing grade, sementara untuk nilai peserta B tidak dinyatakan lolos karena ada salah satu nilai yang kurang dari passing grade, yaitu nilai TKP. Sekalipun nilai TWK TIU peserta B lebih besar dari nilai peserta A. Nah, ini 115, sedangkan peserta B 145, TIU-nya 155 dan peserta B 165. Jadi besar nilainya, besar peserta B. Tetapi untuk TKP-nya dia tidak memenuhi passing grade, kurang 1 skor, makanya dia tidak lolos. Jadi intinya adalah kalau ingin Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya lolos, maka harus
memenuhi passing grade baik di tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, dan tes karakteristik pribadi. Jadi harus memenuhi passing grade ya. Untuk informasi terkait dengan passing grade untuk seleksi CPNS tahun 2021 ini kayaknya belum keluar ya, pemerintah belum menetapkan, jadi kita tunggu saja. Ini hanya simulasi saja, barangkali nanti ketentuan untuk passing grade di tahun 2021 sama, paling tidak panjenengan semuanya punya gambaran, oh ternyata dinyatakan lulus itu seperti ini ya. Jadi tidak menjamin sebesar apapun nilai TWK, sebesar apapun nilai TIU, kalau TKP-nya kecil kurang dari passing grade maka jelas tidak lolos. Atau TKP-nya memenuhi passing grade, TIU-nya memenuhi passing grade, sementara TWK-nya tidak, itu juga tidak lolos ya. Jadi semua dari 3 tes ini harus memenuhi passing grade ya. Bapak Ibu semuanya dan saudara-saudaraku, terkait dengan upload dokumen itu berkas. Jadi Bapak Ibu di setiap laman instansi maupun kementerian pusat itu sudah disertakan jenis file yang akan diupload dan ukurannya. Nah, ukurannya tidak boleh kurang dan juga tidak boleh melebihi Bapak Ibu ya. Misalnya dalam mengupload dokumen, saya coba contohkan bahwa dalam mengupload dokumen baik file PDF maupun file JPG yaitu berupa foto, itu ada ketentuan ukurannya ya, ada ketentuan ukurannya. Nah, bagaimana jika PDF-nya itu terlalu besar, bagaimana cara mengecilkan agar supaya bisa diupload dengan aman? Caranya adalah seperti ini. Saya contohkan contoh file yang besar ya, file yang besar. Nah, ini Bapak Ibu, ini file ijazah itu kan ukurannya 6000 KB, 6000 sekian KB, padahal yang dipersyaratkan adalah file yang ukurannya hanya 2000 KB atau maksimal 2 MB ya. Jadi 2 MB itu sama dengan 2000 KB. Jadi ini kan 6000 KB, jadi tidak bisa diupload nanti ya, dia tidak mau. Jadi perlu kita perkecil ukurannya, size-nya. Caranya bagaimana? Caranya ini Bapak Ibu, kita buka website I Love PDF. Nah, I Love PDF. Nah, ini kita ubah ke dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah panjenengan pahami. Nah, ini ada menu gabungkan PDF. Jadi ini menggabungkan beberapa PDF, file PDF kita jadikan satu. Kita pakai menu ini ya. Misalnya PDF 1, PDF 2, PDF 3 kita gabungkan menjadi satu file. Kita pakai ini ya. Nah, kita pakai ini. Kita contohkan pilih file. Nah, coba ini. Kita coba. Nah, misalnya ini file 1, tambah lagi file kedua misalnya ya, tambah lagi file ketiga, kemudian gabungkan. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, ini tadi menu menggabungkan beberapa file PDF menjadi satu file PDF ya. Caranya seperti ini. Dan ada itu yang minta ijazah. Ijazah kan biasanya terdiri dari lembar depan ijazah dan juga lembar kedua transkrip nilai itu ya. Nanti pakai menu ini menggabungkan. Kalau memisahkan itu satu file PDF yang terdiri dari beberapa halaman, kemudian ingin kita pisahkan. Misalnya satu file PDF terdiri
terdiri dari 10 halaman. Nah, kalau ingin kita pisahkan halaman 1, 2, 3 bisa sendiri-sendiri, itu pakai menu ini ya, pisahkan file PDF. Sama, kita pilih file, kemudian kita cari filenya, kemudian kita pilih ini ekstrak. Nah, ini kan terdiri dari tiga file ya, kita pisah, kemudian pisahkan, kemudian unduh, kita download. Nah, ini hasil file yang sudah kita pisahkan. Selanjutnya untuk menu mengkompres, nah ini perlu kita coba, kita pahami. Masalahnya setiap dokumen persyaratan yang kita upload di laman SSC ASN adalah biasanya maksimal itu 1000 KB ya, atau ada yang 2000 KB. Nah, kalau file kita besar seperti tadi, file ijazah ya, ini kan 6000. Kalau kita paksakan upload, dia tidak mau terima karena terlalu besar, karena 6000 KB sama dengan 6 MB, padahal yang diminta 1000 KB atau 1 MB atau 2 MB atau 2000 KB. Jadi kita kecilkan. Nah, ini coba kita contohkan ijazah tadi ya. Ijazah kan awal filenya 6000 KB, atau ini kalau MB itu 6 MB, kalau KB 6000 MB. Kita kecilkan, kemudian langsung kita kompres. Nah, kita kompres, tunggu sampai selesai Bapak Ibu. Nah, tunggu juga sampai selesai, nanti akan ke download sendiri ya, ke download otomatis. Nah, ini ijazah yang sudah kompresan ya, kita bandingkan ya, kita bandingkan ukuran filenya. Nah, awalnya ijazah 6000 KB, setelah dikompres menjadi 490 KB. Nah, ini baru bisa diupload nanti. Terus apakah hasilnya tidak pecah, masih tetap jelas? Kita coba lihat ya, kita coba lihat. Jadi perbandingan awalnya tadi 6000 KB, yang kedua hampir 500 KB ya, sangat jauh ya. Ini baru bisa kita upload nanti di laman dokumen untuk persyaratan SCN loh. Nah, ini kan masih jelas ya, masih jelas. Masih jelas, dan insya Allah untuk seleksi administrasi lolos ya, mudah-mudahan saja. Saya kira itu Bapak Ibu, ini video tutorial yang ketiga dalam rangka berbagi pengalaman ke panjenengan semuanya yang insya Allah dalam bulan Agustus kalau salah ya, pelaksanaan SKD atau TKD. Hanya ini yang bisa saya sampaikan ke panjenengan semuanya sebagai referensi belajar panjenengan. Ada beberapa simulasi soal-soal dalam rangka persiapan tes. Ini ada 4 tadi ya, silakan dicoba, termasuk cara memperkecil ukuran file, menggabungkan, memisahkan ya. Ini ada PDF dipindah ke Word, PDF dipindah ke PowerPoint, PDF ke Excel, Word ke PDF, PowerPoint ke PDF. Nah, ini semuanya lengkap ini ya. Alamatnya di ilovepdf.com. Nah, saya kira itu Bapak Ibu. Jadi selamat ya belajar. Jadi belajarnya secara online saja ya, tidak usah kursus ya. Kalau memang ada budget ya silakan kursus. Bagi yang sangat minim ya bisa belajar lewat online ya, seperti ini. Alamat-alamat ini perlu kita coba.
termasuk cara memperkecil tadi ya. Jadi ada 2 materi pada video yang ketiga ini. Yang pertama sumber belajar untuk panjenengan semuanya secara online, dan juga cara memperkecil ukuran PDF agar supaya bisa diupload di laman SSCASN ya, dalam rangka untuk persiapan upload dokumen, agar supaya nanti upload dokumen panjenengan semuanya bisa masuk, bisa terunggah, dan bisa terseleksi seleksi administrasi ya. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas subscribe dan juga like, dan silakan di share kalau memang videonya bermanfaat. Saya doakan semoga panjenengan semuanya lancar nanti dan sukses. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.